Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dosen Irwandi M. Farm. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Dispersi Suspensi. Di sini ada nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Miftahul Jannah, Nabila Putra Octavia, saya sendiri, Selvia Letsoin, dan Jenly Karet. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, ada pendahuluan. Dalam kutipan Kopeljovic tahun 2013 dinyatakan bahwa sistem dispersi adalah campuran dari dua zat yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi, di mana zat yang terdispersi tersebut berada dalam bentuk partikel-partikel yang tersebar secara merata ke dalam medium pendispersi. Nah, slide selanjutnya di sini ada definisi suspensi. Suspensi adalah suatu dispersi kasar di mana partikel zat padat yang tidak terlarut terdispersi dalam suatu medium cair. Dispersi kasar adalah sistem dispersi heterogen di mana fase terdispersinya memiliki ukuran yang besar dari dispersi molekular dan koloid. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat antarmuka partikel suspensi. Nah, jika ukuran partikel yang terdispersi kecil, maka energi bebas akan tinggi, di mana sediaannya tidak akan stabil dan mengakibatkan terjadinya penggabungan kembali. Jika ukuran partikel terdispersinya terlalu kecil, maka terjadi penggabungan kembali, di mana penggabungan kembali ini diistilahkan dengan berflokulasi. Jadi dia menggumpal atau bergabung kembali menjadi satu. Nah, gumpalan-gumpalan ini pada sediaan suspensi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama itu flokulat, kedua agregat, dan yang ketiga checking. Nah, yang pertama itu flokulat. Nah, itu tuh gumpalannya lunak, jadi ikatan antar partikel itu masih lemak, jadi masih bisa terbelah. Jadi ketika dikocok masih bisa terdispersi dengan mudah karena ikatannya itu dengan gaya van der Waals. Kemudian yaitu agregat. Nah, ikatannya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan flokulat. Jadi partikel melekat pada suatu lempeng padat dengan gaya yang lebih kuat. Tetapi masih bisa terdispersi jika kita kocok dengan kekuatan yang lebih keras lagi. Kemudian itu yang ketiga checking. Nah, checking ini ikatannya sudah benar-benar sangat kuat karena terjadi pertumbuhan dan peleburan kristal bersama-sama. Jadi sudah benar-benar menggabung. Fase terdispersinya itu benar-benar berdekatan. Kristalnya juga itu sudah melebur menjadi satu dan membentuk suatu agregat padat. Selanjutnya yaitu antarmuka partikel versus energi bebas permukaan. Kenaikan kerja W atau peningkatan energi bebas permukaan dinyatakan dengan delta F. Peningkatan energi bebas permukaan terjadi bila zat padat dibagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga luar permukaan total A meningkat. Di sini dirumuskan delta F atau kenaikan dalam kerja W atau energi bebas permukaan sama dengan GLS, yaitu tegangan antar muka medium cair dan partikel padat dikali dengan delta A atau kenaikan luas permukaan total. Selanjutnya di sini ada kurva interaksi partikel. Nah, di sini bila energi tolak-menolak yang tinggi antar partikel akan saling tolak-menolak sehingga akan menghasilkan barrier yang tinggi. Jadi ada batas antar partikel. Nah, karena ada batasannya maka tabrakan antar partikel itu ditolak. Jadi antar partikel itu tidak saling bertabrakan sehingga tidak terjadi penggabungan antar partikel. Maka sistem suspensi ini tidak terflokulasi.
Selanjutnya yaitu pengendapan dalam suspensi. Stabilitas fisika suspensi itu terjaga dinyatakan bila partikel tetap terdistribusi secara merata ke seluruh media. Nah, jadi tidak terlalu cepat mengendapnya, tetapi terdistribusi secara merata. Kecepatan pengendapan dinyatakan dengan hukum Stokes, yaitu V sama dengan D atau diameter partikel kuadrat dalam kurung rho S atau kerapatan dari fase terdispers dikurang rho 0 media pendispers dikali G atau percepatan gravitasi kemudian dibagi dengan 18 kemudian dikali dengan vikositas medium pendispers. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan hukum Stokes. Yang pertama yaitu hukum Stokes berlaku bila konsentrasi fase terdispers 2%, buka kurung 2 gram zat padat per 100 ml cairan, terjadi pengendapan bebas. Persyaratan kedua yaitu bila konsentrasi terdispers 5%, 10% atau lebih partikel-partikel akan saling mempengaruhi ketika terjadinya pengendapan terhalang. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu ukuran partikel, yang kedua yaitu konsentrasi substansi, yang ketiga yaitu viscositas medium. Jenis pengendapan pada suspensi. Yang pertama ada pengendapan partikel terflokulasi. Ciri-ciri partikel terdispersi yang terdeflokulasi. Yang pertama, antara partikel lemah, mengendap lebih cepat dan terjadi serentak, tidak membentuk lempengan, dan yang terakhir mudah untuk disuspensikan kembali. Dan ciri-ciri suspensi yang terflokulasi, yang pertama ada batas antara endapan dan supernatan jelas, dan cairan di atas endapan jernih. Dan yang kedua, pengendapan partikel terdeflokulasi. Ciri-ciri partikel terdispersi yang terdeflokulasi. Yang pertama, mengendap perlahan-lahan, membentuk suatu endapan, teragregasi, membentuk lempengan keras dan sulit disuspensikan kembali. Dan ciri-ciri sistem terdeflokulasi. Tidak ada batasan yang jelas antara endapan dan supernatan, cairan di atas endapan yang bisa terlihat berwarna keruh. Selanjutnya yaitu evaluasi suspensi. Di sini ada 2 parameter yang penting pada evaluasi suspensi. Yang pertama itu volume sedimentasi. Di sini dirumuskan dengan F atau volume sedimentasi sama dengan FU volume akhir endapan dibagi dengan FO volume awal suspensi. Nah, nilai volume sedimentasi ini bermacam-macam, yaitu bisa kurang dari 1 atau lebih dari 1. Nah, misalnya di sini kita menghitung F atau volume sedimentasinya. Nah, bisa dilihat pada gambar A, volume endapannya itu 50, sedangkan volume awal suspensinya itu 100. Berarti itu F sama dengan 50 dibagi 100, jadi 0,5 mili. Kemudian pada gambar B, volume endapannya itu 100, sedangkan volume awal suspensinya juga itu 100. Jadi F sama dengan 100 dibagi 100, jadi 1. Terus pada gambar C, volume awal suspensinya itu 100, sedangkan volume endapannya itu lebih banyak, yaitu 150. Jadi ini itu disebabkan karena penambahan pembawa. Maka F sama dengan 150 dibagi 100 jadi 1,5 mili. Selanjutnya yang kedua itu derajat flokulasi. Pada sistem deflokulasi dirumuskan F deflok atau volume sedimentasi suspensi yang terdeflokulasi sama dengan F deflok atau volume akhir endapan suspensi yang terdeflokulasi itu dibagi F0 atau volume awal. F deflok digunakan untuk mencari derajat flokulasi, yaitu F atau volume sedimentasi kemudian dibagi dengan F deflok atau volume sedimentasi suspensi yang terdeflokulasi.
Nah, di sini ada satu contoh soal di mana sebuah laboratorium sedang melakukan uji evaluasi suspensi untuk menentukan derajat flokkulasi dari suatu sampel dengan data hasil uji volume akhir endapan 15 mili, volume awal suspensi 60 mili, dan volume akhir endapan suspensi yang terdeflokkulasi itu 30 mili. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu volume sedimentasi. Di sini dirumuskan seperti tadi, F sama dengan VU dibagi dengan V0. VU itu volume akhir endapan dan VO itu volume awal suspensi. Jadi di sini 15 mili dibagi dengan 60 mili sama dengan 0,25 mili. Kemudian selanjutnya kita mencari volume sedimentasi suspensi yang terdeflokkulasi. Di sini dirumuskan F deflok sama dengan V deflok dibagi dengan V0. Nah, jadi 30 mili dibagi 60 mili sama dengan 0,5 mili. Nah, selesai kita menghitung volume sedimentasi dan volume sedimentasi suspensi yang terdeflokkulasi. Selanjutnya kita mencari derajat flokkulasinya. Di sini dirumuskan derajat flokkulasi sama dengan F dibagi F deflok, atau volume sedimentasi dibagi dengan F deflok itu volume sedimentasi suspensi yang terdeflokkulasi. Nah, sudah dihitung tadi volume sedimentasinya itu didapatkan 0,25 mili dan volume sedimentasi suspensi yang terdeflokkulasi itu 0,5 mili. Jadi 0,25 mili dibagi dengan 0,5 mili. Jadi hasilnya itu 0,5 mili. Nah, sudah di penghujung presentasi kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Nah, dispersi suspensi kasar adalah sistem dispersi heterogen di mana fase terdispersinya memiliki ukuran yang sangat besar dari dispersi molekuler dan koloid. Stabilitas suspensi sangat penting dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ukuran partikel, konsentrasi suspensi, dan viskositas medium. Dalam industri farmasi, suspensi digunakan secara luas dalam pembuatan obat-obatan. Suspensi memungkinkan pengiriman obat yang efektif dan tepat waktu, serta memungkinkan penyesuaian dosis. Namun, tantangan dalam formulasi suspensi termasuk pemilihan bahan pembentuk suspensi yang tepat dan pengendalian stabilitas suspensi secara keseluruhan. Pemahaman yang baik tentang sifat-sifat suspensi dan teknik formulasi yang tepat sangat penting dalam pengembangan produk suspensi yang efektif dan aman. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih.